orang yang datang belakangan tuh nggak buat saf sendiri, nggak buat jamaah sendiri, gabung dengan imam sudah ada. Selesai satu jamaah, baru buat jamaah yang baru. Oh, nanti timbul pertanyaan, Ustaz, saya kan nggak tahu dia niat sholat apa. Kan itu orang yang jadi alasan dia. Dia apa sholat zuhur, apa sholat asar. Saya kan mau jamak nih. Atau saya ini cuma sholat zuhur, atau saya ini cuma sholat asar. Orang ini kan mungkin saja jamak. Kan itu kemungkinan, Pak. Nah, dalam sholat jamaah, niat imam dengan makmum tidak mesti sama. Tapi tata cara sholat imam dan makmum mesti sama. Maksud tata cara adalah bahwa sholat imam ada ruku, ada sujud, ada berdiri. Makmum juga begitu sholatnya. Maka tak boleh kalau imam itu sholat jenazah, makmumnya sholat sunnah yang lain atau sholat fardu yang lain. Atau sebaliknya, tata cara sholat beda. Kalau jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud, cuma berdiri lalu takbir 4. Itu tidak boleh seperti itu, Pak. Ketika kita berjamaah, pekerjaan imam juga diikut oleh makmum. Imam ruku, makmum juga ruku. Imam sujud, makmum juga sujud. Itu mesti dalam salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabil ajamin wa huwa rahmatul lil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan nikmat Allah yang tak terputus, nikmat yang tak berhenti sampai sekarang. Yang kita manfaatkan untuk apa saja yang menjadi ambisi kehidupan kita, untuk apa saja yang kita mau dalam hidup kita. Alhamdulillah. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua termasuk di antara orang yang Allah jadikan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di awal saya ingin menyampaikan satu pembahasan bahwa setelah sholat, sunnah hukumnya kita berdoa, berzikir, dan melakukan berbagai bentuk istighfar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah pernah juga kita bahas di antara hadis yang mengatakan doa setelah sholat itu sunnah dan doa makbul adalah sahabat Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayud du'ai asma'. Rasul, yang mana satu doa itu yang Allah kabulkan, yang paling didengar oleh Allah? Qal jawful lailil akhir wa duburus salawatil maktubati. Di penghujung malam dan setelah selesai salat fardu. Di situ bahasanya duburus salawatil maktubat. Bahasanya dubur. Dubur itu dalam bahasa Arab tidak hanya artinya doa yang dibaca setelah kita tasyahud sebelum salam, tapi doa yang dibaca setelah kita salam. Selesai kita sholat, baca salam imam, lalu diisi dengan doa. Ini maksud hadis ini. Kemudian sebagai buktinya adalah, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat, beberapa hadis Nabi redaksinya menggunakan kata-kata dubura. Ini jangan bayangkan dubur yang lain ya. Ini redaksinya sama, tapi perlu dipahami ada yang mengatakan bahwa sunnah berdoa itu setelah tasyahud sebelum salam, bukan setelah salat. Kita tengok redaksi yang kedua. Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathina wa hamidahu thalathan wa thalathina wa kabbarallaha thalathan wa thalathina. Siapa saja yang bertasbih kepada Allah fi duburi, bahasa sama,
setelah salat sebanyak 33 kali, lalu bertahmid 33 kali, lalu baca Allahu Akbar 33 kali, wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mitla zabadil bahr. Kapan kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar? Selesai salat, bukan sebelum salam. Betul? Redaksinya sama. Kalau di sini digunakan kalimat dubura bermakna setelah salat, berarti hadis tadi juga bermakna dilakukan setelah salat. Oleh karena itu Imam Bukhari di dalam hadis sahihnya membuat sebuah bab ad-du'a ba'da shalah, doa setelah salat. Kenapa beliau bab judul itu? Raddun ala man za'ama, untuk membantah orang yang mengklaim bahwa doa setelah salat ghairu masyru', tidak disyariatkan atau tidak disunnahkan. Jelas ya? Dua hadis tadi menunjukkan bahwa setelah salat dianjurkan berdoa. Kemudian di dalam firman Allah, fa idza qudiyatis salat, pada hari Jumat kita kalau selesai salat, kata Al-Quran, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Ini perlu dilihat ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Betul ya? Ayat 9 itu. 10-nya baru salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kata Al-Quran, apabila kalian diajak, dipanggil, diseru untuk berzikir kepada Allah dengan melaksanakan salat Jumat, maksudnya pada hari Jumat, maka penuhi panggilan itu segera. Lalu apabila salat ini sudah selesai dikerjakan, maka fantashiru, bertebaran kalian di muka bumi. Para ulama tafsir mengatakan bahwa tadinya kita tak berzikir lalu diajak berzikir. Berzikir yang diajak ini dah selesai. Apa yang kita buat setelah itu? Apa kata ulama tafsir? Kalau kalian mau, pergilah kalian mencari karunia Allah. Kalau kalian tidak segera mencari karunia Allah, duduklah di masjid dulu. Berzikir kalian. Atau berzikirlah kalian nanti sampai asar, baru kalian pergi. Kalaupun orang pergi mencari karunia, orang pergi berdagang atau aktivitas lain, Al-Quran mengatakan wadhkurullaha katsira, tetap ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini maknanya bahwa setelah salat itu lebih afdal berzikir dibanding perbuatan lain yang tak memaksa kita segera keluar dari masjid. Artinya bahwa kita melakukan aktivitas lain itu bisa nanti misalnya agak lambat sedikit setelah kita selesai sholat. Doalah dulu, baru setelah doa berzikir, istighfar, berangkatlah untuk tujuan-tujuan yang lain. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan kira bahwa ayat tadi menyuruh kita untuk mencari karunia Allah begitu selesai sholat dan tidak usah berdoa. Tapi ayat tadi menyuruh kita berzikirlah. Kalau sudah selesai zikir yang diinginkan syariat, dibolehkan, silahkanlah kalian melakukan apa yang kalian perlu, apa yang kalian mau hidup kalian. Begitu Bapak Ibu. Sehingga jangan dikira setelah sholat itu tidak sunnah berdoa, berzikir, beristighfar, tapi justru berdoa, berzikir, beristighfar. Lalu kalau ada yang mengatakan, Ustaz, doa antara azan dan iqamah yang lebih baik, yang makbul setelah solat, enggak begitu. Perlu diingat bahwa
doa antara azan iqamah doa makbul. Setelah salat doa makbul juga. Doa ketika sujud doa makbul juga. Doa di akhir malam makbul juga. Doa ketika kita puasa makbul juga. Doa di safar makbul juga. Banyak Allah berikan kesempatan doa kita makbul dari segi waktu. Dari segi tempat, berdoa waktu tawaf, berdoa waktu kita sa'i, berdoa di Arafah, berdoa di Musdalifah, berdoa di Mina, berdoa di Hajar Aswad, berdoa di Hajar di Hijr Ismail, berdoa di Rukun Yamani. Banyak tempat Allah berikan kepada kita kemuliaan doa itu makbul. Dari segi waktu seperti contoh-contoh tadi. Sehingga Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak waktu-waktu yang afdal dan waktu-waktu yang doa kita makbul. Gunakanlah kesempatan itu. Jangan habis solat langsung bicara main HP ke mana-mana, tapi berzikir berdoalah, itu lebih afdal dibanding yang lain. Wallahu a'lam. Kita masuk ke dalam pembahasan kita di halaman 39. Buku yang saya pegang ini halaman 39. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Ketemu? Ya. Ba'da salati subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa 'inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi'a qadra rumhin wa idza istawat hatta tazula wa ba'da salatil 'asri hatta taghruba asy-syamsu wa 'inda al-ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Ada 5 waktu salat. Kita tak dianjurkan salat di waktu tadi kecuali salat-salat yang ada sebab. Nanti kita bahas sebab ini maksudnya. Apa 5 waktu itu? Setelah salat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, terbit sampai sempurna dia terbit. Dan naik sepenggalahan naik. Kalau bahasa kita sering tersebut awal waktu duha. Sudah naik dia sedikit, bergerak dia sedikit. Wa idza stawat, yang ketiga ketika matahari sedang di tengah. Sampai zawal. Sehingga yang tadinya cahaya matahari dari arah timur ke barat, dia sudah beralih barat ke timur. Yang keempat, ba'da salatil asri hatta taghrub asy-syams. Setelah salat asar sampai terbenam matahari, ketika matahari tenggelam sampai sempurna tenggelam. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kita kepada pembahasan ini, perlu kita pahami bahwa salat itu syarat sahnya adalah mesti dikerjakan di waktu salat. Jika sebelum dan sesudahnya tidak sah, mau apapun alasan kita. Jika sebelum salat, waktu salat masuk kita salat isya, enggak sah isya kita. Setelah salatnya juga enggak dianggap salat isya kita. Kecuali orang yang salat ketika itu dia mungkin i'adah salat atau dia qada salat. Tapi salat di luar waktunya tidak merupakan pelaksanaan syariat yang benar, tak sah ibadah. Kemudian waktu-waktu yang 5 ini adalah waktu yang dimakruhkan dengan makruh tahrim atau dekat kepada haram. Asalnya adalah dari hadis sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, haddatsani unas a'jabahum ilayya Umar radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams wa ba'da as-subh hatta tatlu' asy-syams. Nabi menjelaskan ada waktu-waktu terlarang. Kemudian salat yang 5 tadi disebutkan di buku sebab, berarti yang ada sebab boleh. Kan tadi yang tak ada sebab katanya kan? Yang ada sebab boleh. Maka Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat yang ada sebab contohnya adalah salat yang
kita qada, itu diantaranya. Berarti kenapa solat? Karena solat sebelumnya belum dikerjakan. Contoh, Nabi SAW pernah setelah asar solat. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ini solat apa Rasul? Kenapa engkau solat? Apa kata beliau? Tadi setelah zuhur datang tamu. Tamu itu menyibukkanku sehingga tak bisa solat ba'diyah. Lalu setelah asar yang aku buat ini adalah solat yang belum dikerjakan setelah zuhur tadi. Ini contoh satu yang ada sebab, bahwa dia sebab ditinggalkan maka di luar waktu dikerjakan. Sehingga Bapak Ibu, pengetahuan yang lain yang perlu Bapak Ibu tahu adalah salat sunnah itu ada yang boleh diqadha bila sudah lewat waktunya. Contoh salat sunnah rawatib muakkadah lewat waktunya, termasuk qabliyah subuh. Sebelum subuh ketika kita berangkat ke masjid, enggak sempat salat qabliyah, imam sudah salat. Setelah salat nanti boleh kita qadha. Kapan diqadhanya? Ada dua persepsi. Boleh setelah subuh langsung, atau nanti sudah masuk waktu salat isyraq yang biasa kita kerjakan. Jadi diqadha. Rasul mengerjakan itu. Oke. Kemudian contoh yang lain, salat yang dinazarkan. Nazar untuk salat. Kalau nazar berarti dia wajib. Kalau tidak wajib, dia termasuk yang sunnah. Tiba-tiba kita membuat salat saja di waktu, tapi ketika dinazar wajib, maka boleh dikerjakan. Sebabnya nazar. Atau sebab yang lain adalah kita solat jenazah, meninggal orang, setelah asar dah bisa diurus untuk solat, bisa dikuburkan. Kenapa mesti ditunggu maghrib baru kita solatkan, baru malam dikuburkan? Setelah subuh sudah bisa disolatkan, solatkan saja. Setelah asar solatkan, solatkan saja. Itu sebab. Masuk masjid. Kenapa solat tahiyatul masjid? Karena masuk masjid. Sehingga ada sebab orang tadi solat, yaitu masuk masjid. Dia wudu, sehingga karena wudu solat sunnah wudu. Ada sebabnya, yaitu wudunya. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab solat-solat yang boleh untuk kita lakukan di waktu yang 5 tadi adalah sebab solatnya mutaqaddiman, lebih dulu daripada pelaksanaan solat. Kan kalau kita masuk masjid dulu baru solat kan? Sebab solatnya dahulu daripada pelaksanaan solat. Betul? Kan kalau dah masuk baru solat. Wudu, kita kemudian solat sunat wudu. Dahuluan mana solat daripada wudunya? Wudu dulu kan? Baru kita solat. Sebabnya mutaqaddim. Semua solat yang sebabnya mutaqaddim diperbolehkan untuk kita solat di waktu yang 5 tadi. Atau sebabnya muqarin. Apa muqarin itu? Seperti salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Karena tawaf berbarengan waktunya dengan salat sunnah tadi, selalu beriringan dia. Kalau tawaf baru ada salat sunnah tadi. Boleh juga di waktu tadi. Sehingga kalau Bapak Ibu melaksanakan salat sunat tawaf, tidak ada masalah. Atau salat sunat istisqa. Berbarengan waktu solat tadi, kebutuhan kita dengan kita minta disiram oleh Allah supaya turun hujan. Maka boleh di waktu tadi. Atau gerhana. Gerhana itu kan tidak bisa di waktu kapan saja. Tapi ketika dia muncul, boleh kita solat di waktu itu. Dan habis gerhana, enggak boleh lagi kita solat gerhana. Maka sebab yang dahulu sebabnya dibanding solat, atau bersamaan dengan solat, contoh gerhana kan cuma di waktu itu kita solat, atau tawaf cuma di waktu tawaf saja kita solat, itu boleh di waktu yang 5 tadi. Tapi selain itu tidak boleh. Apa contoh? Saya habis subuh ni Ustaz, daripada saya menung-menung, daripada saya nonton, saya solat je lah. Berarti tidak ada sebab sebelumnya untuk dia solat.
Cuma inisiatif mengisi waktu. Contoh yang kedua, salat sunat safar. Kapan Bapak Ibu safar? Kalau salat sunat safar, salat dulu apa safar dulu? Contoh real, kita berangkat ke Makkah mau haji atau umrah, salat dulu atau pergi dulu? Salat baru maka sebab salatnya dahuluan atau salatnya dulu? Salat dulu baru sebab salat dulu baru sebab salat. Sebab salatnya safar. Setelah salat baru kita lakukan safar. Itu tidak boleh di waktu yang 5 tadi. Paham ya? Sebabnya dahulu daripada salat atau berbarengan dengan salat, maka boleh dilaksanakan di 5 waktu tadi. Bila tidak, dia terlarang di 5 waktu tadi. Mana 5 waktu itu? Pertama setelah subuh sampai setelah subuh loh, sampai matahari terbit. Maka di jam kita untuk penunjuk waktu sering ada waktu penunjuk namanya syuruk atau isyraq. Tujuannya adalah supaya orang tahu subuh ini kapan berakhir. Kenapa? Karena waktu salat yang lain itu langsung dilanjutkan oleh salat berikutnya. Setelah zuhur langsung asar, setelah asar langsung maghrib, setelah maghrib langsung isya, setelah isya langsung subuh, setelah subuh kan pertanyaan orang, nggak ada waktu penandanya, maka dibuat syuruk. Setelah subuh sampai matahari terbit tadi, ini tidak boleh solat seperti yang kita jelaskan tadi. Yang kedua timbul pertanyaan, kalau matahari sedang terbit gimana? Kan itu lagi. Ini kan sampai matahari terbit. Sedang terbit bagaimana? Tidak boleh juga. Matahari sedang terbit sampai sudah lewat matahari tadi naik, sepenggalah naik kalau kita sering mengartikan. Ini maknanya sampai masuk waktu kita sudah boleh solat duha, tidak boleh solat sunnah. Ngisi waktu saja tidak boleh. Maka misalnya waktu isyraq itu 6 berapa sekarang isyraq? 29 isyraq Pak. 6:29 katakan. Anggap waktu yang dibutuhkan untuk sampai waktu yang sepenggalah naik ini 15 menit. Berarti 06 15. Yang tadi itu dah waktu salatnya. Dah salatnya. Baik. Kurang 18. Baik. Waktu isyraqnya 6:15. Ya Pak? 6:15. Anggaplah 6:30 sudah waktu ini, baru di sini kita boleh salat. Kalau kurang dari 6:30 berarti masih waktu yang terlarang tadi. Paham? Maka kalau ada Bapak Ibu yang salat, siapa saja yang salat subuh lalu duduk di masjid, kemudian dia salat 2 rakaat, dia dapat pahala haji dan umrah sempurna, itu maksudnya bila sudah sampai waktu ini. Bukan begitu menit teng matahari terbit, enggak. Tapi lewat. Konsepnya di hadis tadi. Kalau kita baca redaksi hadis juga digunakan kalimat thumma. Setelah matahari terbit, thumma. Thumma itu dalam bahasa Arab litarahi. Ada jeda. Bahwa jeda sedikit baru dia solat 2 rakaat. Apa jeda tadi maksudnya? Sudah naik sepenggalahan naik. Paham Bapak Ibu? Sehingga kalau habis kajian subuh atau begitu kajian subuh, saat sudah isyraq jangan buru-buru salat. Naik dulu matahari sedikit, anggaplah 15 menit baru salat 2 rakaat. Sehingga kita dapat pahala yang katakan Nabi tadi. Yang ketiga, matahari sedang di tengah. Ini kan kita gampang mengukurnya dengan bayang-bayang badan. Berdiri kita. Kalau sudah tergelincir ke arah barat matahari tadi, kan matahari dari timur ke barat. Sudah masuk ke barat sehingga cahayanya dari timur ke barat tadinya, sekarang sudah beralih barat ke timur. Berarti sudah diperbolehkan kita sholat. Sedang di tengah, tidak boleh. Ya.
Yang ketiga, yang keempat, setelah asar sampai matahari tenggelam. Dan setelah yang kelima, ketika matahari tenggelam sampai sempurna, lalu masuk waktu maghrib. Ini 5 tidak boleh. Sudah paham Bapak Ibu? Sehingga kalau ada nanti salat jenazah, tidak perlu ditunggu lewat waktu yang 5 ini. Tahiyatul masjid, tidak perlu tunggu yang 5 ini. Salat wudhu, tidak perlu ditunggu. Salat istisqa, salat gerhana, tidak perlu ditunggu. Sudah habis dulu kebutuhan kita, ada hujan baru kita salat. Tidak. Saat butuh hujan lah kita salat istisqa. Saat gerhana lah kita salat. Jangan selesai gerhana baru salat. Dan tak dianjurkan dia qada. Dah selesai gerhana baru kita salat sunnah, enggak. Pas gerhananya. Pas butuh hujannya kita salat istisqa. Paham ya? Maka Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk juga kalau seandainya kita bangun kesiangan subuh. Kan kesiangan bangunnya misalnya pas jam 6.15. Matahari sedang terbit, enggak boleh salat sekarang. Enggak. Kita kalau kesiangan berarti salat wajib belum kita kerjakan. Kan tadi ada sebabnya qada tadi. Maka begitu bangun, meskipun di waktu yang terlarang ini, kerjakan segera solat yang belum kita kerjakan karena ketiduran atau karena kelupaan atau sebab uzur-uzur yang biasa terjadi pada manusia yang lainnya. Paham? Yang selama ini kan kita cuma tahunya tidak boleh solat di 5 waktu itu. 5 waktu tadi ada catatan. Bukan sebabnya sebab yang dahulu dibanding solat atau berbarengan sebabnya dengan solatnya. Sudah? Kita lanjut diskusi baru kita masuk ke materi berikutnya. Silakan kalau ada yang bertanya Pak Ibu. Ada yang tanya? Paham masalah ini? Oke, kalau paham kita boleh lanjut tentang salat jamaah. 40. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Salat jamaah sunnah muakkadah. Wa 'alal ma'mumi ay yanwiyal i'timamu dunal imam. Ketika kita salat berjamaah, makmum mesti berniat menjadi makmum kepada imam. Kalau tidak, tak sah salat dia. Dunal imam, imam tak mesti. Imam kalau dia tak berniat jadi imam pun sah salat jamaah dia. Tetapi dia tak dapat pahala jamaah karena tak diniatkan berjamaah. Makmum dia harus. Kenapa? Dia akan mengikatkan salatnya dengan orang. Kalau imam dia tak mengikat dengan siapapun, dia diikuti. Maka dia tak perlu menyangkutkan diri dengan siapapun, tapi yang mengikutlah menyangkutkan diri kepada yang diikut. Makanya makmum mesti berniat jadi makmum. Wa yajuzu ay ya'tammal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiq wa la tasihu qudwatu rajulin bimra'ah. Boleh kalau seandainya imam itu budak, makmumnya orang merdeka. Kenapa dibahas ini? Karena pandangan kita orang merdeka itu kan setengah manusia cuma. Orang merdeka dia manusia. Kalau orang budak dia setengah merdeka. Sehingga logikanya yang utuh, yang merdeka sepenuhnya jadi imam bagi yang setengahnya. Makanya dibahas. Kalau ada orang berpikir begitu, enggak, budak pun boleh jadi imam. Atau wal balighu bil murahiq. Ada anak yang masih belum balik, masih masa apa istilahnya, dia sudah paham, sudah tahu dia mumayyiz atau lewat sedikit sudah ngerti. Kita mungkin sudah kelas 1, kelas 2 SMP, dah paham fikih solat, benar cara solatnya, kita imam dengan dia, boleh. Tapi tak boleh kalau laki-laki bermakmum kepada perempuan. Mesti perempuan makmum dengan laki-laki. Wala qari'in bi ummi. Dan juga tak boleh ada orang yang bagus baca Quran bermakmum dengan orang yang baca Qurannya belepotan, tak bagus. Dia tak pandai tajwid, makharijul hurufnya tak baik.
Wa ayyu mawdhi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa 'alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam 'alaihi. Dan di mana saja tempat dalam masjid seseorang salat dengan salat imam dalam masjid tadi, contoh imam di depan, makmumnya rupanya dekat pintu. Dekat pintu itu, di sudut sini, di sudut sana, di tiang situ. Itu sah salat jamaah semuanya. Meskipun enggak langsung belakang imam. Itu maksudnya. Di mana saja? Kenapa? Mereka satu tempat. Orang satu tempat disebut bersama. Orang satu tempat karena bersama disebut berjamaah. Maka salatnya salat jamaah. Makanya Bapak Ibu kalau tengok orang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu berserak-serak salat orang. Ya Pak ya? Ada yang safnya rapi, ada yang tidak. Nanti ada yang terputus 3 saf, ada yang jaraknya mungkin 10 meter terpisahnya. Tapi mereka salat dengan imam yang sama juga. Kenapa masih dengan imam yang sama lalu dianggap sah salatnya? Berada di satu tempat yang sama. Lalu mereka kurangnya di mana? Tidak sempurna dalam melaksanakan sunnah berjamaah. Bukan tidak sah, tapi tidak sempurna dalam melaksanakan sunnah berjamaah. Kesempurnaan sunnahnya tak dapat. Bukan tidak sah, sah salat jamaahnya. Ya. Lanjut. Selama orang tadi dia dalam satu tempat, tahu dengan salat imamnya, maksudnya dia imam takbir, imam ruku, imam sujud, dia tahu. Sehingga imam ruku dia juga ikut ruku, imam sujud juga ikut sujud. Malam yataqaddam alaihi, tapi tak boleh makmum lebih dahulu gerakan solat atau makmum posisinya lebih maju dibanding imam. Makanya di Masjid Nabawi itu di bagian depan itu dibuat standar. Ini shaf paling depan. Di depan ini sudah imam, tidak boleh lagi lebih dari situ. Betul? Kalau Masjid Nabawi bagian depan itu di luar dibuat petanda kiri kanan. Sehingga tak boleh saf itu sampai ke ujung pagar. Cuma boleh sampai batas. Ada tiang-tiang di luar itu. Tiang-tiang itu untuk payung itu. Kemudian ada kipas di situ. Itu sebagian dibuat tanda oleh Masjid Nabawi. Nah, nanti kalau belum sempat perhatian, pergi bagian depan, tengok ada tanda atau tidak. Tikar biasanya tak lebih dari saf salat itu dibentangkan. Wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjid qariban minhu wa huwa 'alimun bi salatihi wala ha'ila hunaka jaza. Ada orang salat di luar masjid, imam di dalam, tapi dia tahu salat imam, nyambung dengan salat imam dan tak ada pembatas di antara mereka. Artinya mereka tak terbatas dinding sehingga mereka ini adalah orang yang berada di dua tempat berbeda. Kayak kita ini dinding tertutup semua. Lalu orang solat di luar. Dia solat di luar itu bukan karena shaf bersambung atau shaf ini penuh. Contoh di samping yang ada rumah dekat ini ya. Rumah samping ini kan terdengar suara imam dengan mik. Dia solat berjamaah dengan imam sini, tak sah berjamaah dia. Kenapa? Tak berada satu tempat yang sama. Meskipun tahu gerakan imam, tahu bacaan imam, tapi tak berada satu tempat yang sama. Poin penting berjamaah itu adalah di satu tempat yang sama. Di satu tempat yang berkesinambungan, berhubung. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di Masjidil Haram itu kalau kita tengok orang sampai 10 kilo pun di jalan-jalan itu kan nyambung terus tuh. Kenapa mereka masih berjamaah? Karena mereka itu masih menyambung dan mereka tak terhalang. Sehingga tak dianggap orang yang berada di dua tempat yang berbeda dengan imam. Beda yang sholat dengan imam, dia di hotel mungkin hotel Darut Tauhid Pak, atau hotel Hilton. Dia di lantai 70, sehingga kalau nengok ke bawah itu, imam jangankan sujud, baru ngangkat tangan dan nampak dari atas dah. Meskipun begitu, dia dihitung orang berada di dua tempat berbeda. Tak sah berjamaah mereka. Di jalan tadi dia menyambung terus. Dia dianggap satu tempat yang sama. Kenapa? Kan tidak ada penghalang. Orang jalan, nggak ada yang menghalang, nggak ada dinding membatasi mereka. Dianggap sama. Yang kedua, saf mereka berkesinambungan.
Sehingga orang kalau ini Pak, kan ada di bawah Zam-Zam itu ada mall di bawah. Di bawah Hilton ada mall di bawah. Orang dalam itu kenapa dia masih berjamaah? Dia masih menyambung dengan di depan. Ada yang menghubungkan mereka. Tapi kalau lantai di atasnya, itu nggak bisa lagi dihubungkan. Sudah terhalang mereka. Tapi yang di bawah masih menyatu. Makanya kalau Bapak Ibu pergi haji, pergi umroh nanti, kalau sholat jamaah, paksakan gabung ke bawah. Kalau tak bisa ke masjidnya. Turun untuk sholat di pelataran dengan imam dan sah sholat imam. Lanjut. Secara hukum, secara pengertian dulu. Tandanya sholat dilakukan oleh lebih dari satu orang yang sholat. Maka minimal sekali sholat 2 orang. Paling minimal. 1 imam, 1 makmum. Lalu hukumnya bagaimana? Di kitab kita disebutkan sunnah muakkadah. Di kitab yang lain seperti Imam Nawawi menyebutkan fardu kifayah. Di sebagian kitab lain disebutkan fardu ain. Paham ketiga ini? Ini punya konsekuensi hukum. Fardu ain, setiap orang yang dengan jamaah yang diakui sebagai perwakilan jamaah, maka dia tidak dianggap sah solat dia. Maka kalau kita solat di rumah, solat di kantor, solat di mana saja sendirian, nggak sah solat kita kalau fardu ain. So setiap orang mesti berjamaah. Tapi fardu kifayah, kita RW berapa sini Pak? RW 4. Semua RW 4 ini jika dibuat jamaah, semua orang di RW 4 mereka meskipun tak buat jamaah dimanapun sah solat mereka semua tak berdosa. Mereka yang lain kalaupun tak berjamaah, baik di selain Nur Fajar misalnya, masjid di Nur Fajar misalnya ada 10, cuma 1 ini dibuat orang berjamaah, yang lain enggak berjamaah, semuanya tergugur dari dosa menegakkan solat jamaah. Dan inilah pendapat yang paling representatif dalam mazhab Syafi'i dan menjadi pendapat muktamad. Fardu kifayah. Maka kalau ada yang pulang ke kampung, di kampung itu ada yang menegakkan salat. Baik di masjid kampung, di musholla, di situ berbalairung atau apa namanya. Semua orang sekampung tak berdosa menegakkan solat berjamaah. Nah, ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya siapa saja yang hendak menegakkan dia dapat pahala, dia melaksanakan sunnah, sangat dianjurkan. Ditinggalkan dia tak berdosa. Maka yang paling pertengahan hukumnya adalah di sini, fardu kifayah. Ini berdasarkan hadis bahwa banyak hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi SAW misalnya mengatakan bahwa salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah, bahwa salat jamaah itu lebih afdal 25 derajat, ada sebagian riwayat 27 derajat. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW kalau seandainya orang-orang tak ikut solat jamaah, beliau akan pergi keliling kampung, lalu orang-orang yang tak berjamaah akan dibakar rumahnya. Tapi buktinya Nabi tak pernah membakar rumah orang yang tak berjamaah. Kemudian ada lagi hadis bahwa banyak sekali tentang itu. Mengkaji semua hadis tentang penjelasan Nabi orang yang tak salat berjamaah itu berkesimpulan fardu kifayah yang mayoritas, dan itu pendapat yang terbaik dibanding disebut sunnah muakkadah atau dibanding disebut fardu ain. Sebab kalau fardu ain betapa susahnya kita solat nanti. Saya tak terbayang kalau hari ini orang harus jam kantor zuhur, mereka tak bisa ke masjid. Bisa, tapi terlambat. Sudah selesai orang salat jamaah baru dia
salat. Mau salat di kantor jamaah tak ada pula kawan salat. Atau pergi ke masjid tak ada pula kawan salat jamaah. Itu. Jadi salat jamaah adalah salat yang sebaiknya kita upayakan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hukum salat jamaah seperti ini, maka ada uzur orang mungkin tidak ikut berjamaah. Ada uzur umum. Uzur umum itu bencana atau terjadi seperti banjir sehingga orang tak memungkinkan berangkat. Kita terendam oleh air. Banjir tak terjadi tapi masjid kita banjir oleh air. Rumah masyarakat tak apa-apa. Itu contoh. Atau angin kencang sehingga kalau orang pergi keluar itu mungkin matanya sakit oleh debu. Bisa jatuh oleh angin yang kencang tadi. Atau malam gelap sekali, cahaya tak ada, lampu listrik sedang mati. Kita tak punya solusi yang lain sehingga tak mungkinkan berangkat. Maka ini uzur-uzur yang sifatnya umum, yang umumnya orang mengalami. Semua orang bisa mengalami itu. Boleh untuk tidak salat berjamaah. Sedangkan ada lagi uzur orang yang spesifik, Pak. Contoh, saya sakit. Maka saya saja yang tak ikut jamaah, yang lain bisa. Kalau tadi kan saya tak bisa, orang juga tak bisa. Atau sedang lapar betul. Mungkin habis kerja. Enggak ada yang masak juga. Cari dulu baru makan. Sehingga ni orang mesti jamaah. Kita kalau ikut jamaah lapar, bunyinya lebih keras daripada bunyi mic-nya. Uzur khusus alami. Atau mungkin lagi dialami orang, dia mungkin terancam kalau keluar rumah. Mungkin oleh binatang, mungkin oleh orang. Mungkin ada orang yang berniat jahat, dibunuh orang. Kalau keluar dikejar orang. Atau ada binatang. Tempat lain enggak terjadi. Contoh kalau keluar tengah malam, itu sekitar dia itu banyak kelajengking, banyak ular, sebab rumahnya dekat semak. Hal-hal yang uzurnya lebih kepada personal orang tertentu. Itu boleh tidak berjamaah. Dia ikut hukum tadi. Dan Pak, kita mesti berangkat. Contoh kita jam penerbangan sekarang. Atau berangkat dengan kapal, berangkat dengan bus. Dia mesti berangkat waktunya dekat dengan solat. Kalau kita kejarkan berjamaah, tinggal. Tak berjamaah, kita dapat waktu. Bisa berangkat dengan kendaraan tadi. Nanti di safar bisa di jamak atau di qasar. Atau orang yang terlalu ngantuk, Pak. Kalau sholat jamaah dengan imam, kerjanya sepanjang sholat tidur aja. Ada, hatinya dalam sholat itu enggak ada. Kenapa? Ngantuk sekali. Contoh kawan-kawan yang misalnya malam itu shift, dia jaga malam. Dia mungkin security atau dia jam malam kerja dia. Sehingga malam tak tidur sama sekali. Begitu sholat subuh, kalau tidak tidur sedikit, dia enggak sadar sama sekali. Maka dia tidur sedikit, baru dia sholat. Atau ada kondisi darurat, Pak. Nampak ada anak orang di pinggir sungai jatuh. Kalau tak diselamatkan segera, mati orang tadi. Tinggalkan jamaah, selamatkan. Atau kita tengok ada anak-anak kecil, dia main di pinggir jalan. Kalau tak segera diselamatkan, dia nanti akan mungkin ditabrak mobil atau masuk ke dalam parit, berbagai celaka yang lain. Terselamatkan sehingga kita tertinggal di jamaah. Ini siapa bapaknya, siapa ibu, enggak tahu. Jaga dulu, selesai orang salat baru kita pindahkan ke orang lain. Itu di antara uzur-uzur sifatnya spesifik. Wallahu a'lam. Nanti setelah setelah azan kita sambung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerbahagia salatul qa'id Muhammad Jadi itu diantara hukum salat berjamaah dan uzur, kita boleh tidak berjamaah. Kemudian ada beberapa ketentuan siapa saja yang menjadi imam. Pertama Bapak Ibu, yang mesti kita pahami adalah kita boleh bermakmum dengan orang mesti itu. Tak mungkin kita imam tak sah solat kita bermakmum dengan dia. Tak mungkin itu.
Maka syarat yang paling penting adalah orang yang sah solatnya, yang menjaga rukun syarat sah solat, boleh kita berjamaah dengan imam tersebut. Lalu kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, turunan daripada itu, kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang kita anggap atau kita yakini solatnya tidak sah. Menurut kita dia enggak sah, masa kita berimam dengan dia? Berarti kita bertentangan dengan prasangka kita sendiri. Atau kita menduga solat orang ini batal, ini nampak di situ di kakinya ada najis nampak. Itu sarungnya bolong. Berarti aurat terbuka. Di kakinya najis, otomatis dia bawa najis, sementara solat harus suci. Solat juga dengan dia tidak sah. Tidak boleh berjamaah dengan orang seperti itu. Yang kedua, tidak boleh juga kita berjamaah dengan imam yang dia bermakmum pula kepada orang. Yang namanya imam dia diikuti, bukan ngikut. Kalau dia ngikut ke orang, kenapa kita bermakmum dengan dia? Mending pada imam dia saja kita makmum. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketentuan yang lain adalah imam itu bukan orang yang mesti solatnya diulang lagi. Tapi solat ketika dikerjakan tunai, tuntas. Kalau dia akan ulang lagi solat, berarti solat dia kerjakan belum tuntas. Kita tunai, kita tidak ada masalah. Dia ada masalah, sehingga nanti mesti diulang lagi. Jangan bermakmum dengan seperti itu. Atau yang keempat, imamnya seperti dalam kitab kita, dia baca Qur'annya enggak bagus. Bahkan baca Qur'annya enggak belepotan, tajwidnya enggak benar. Sehingga itu sebabnya di kitab imam itu kadang-kadang sengaja kita cari khusus, tidak mendadak saja atau siapa saja yang mau jadi imam, jangan. Imam itu dia diikuti, dia memimpin, maka mestilah dia terbaik dibanding orang yang ada sekitar dia. Nah, sehingga Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita cari imam, pastikan imam ini bacaan Qur'annya bagus, ilmu tentang solatnya bagus, adabnya bagus, akhlaknya bagus. Karena kalau tak begitu, nanti jangan-jangan solat kita tak sah dengan dia. Jangan-jangan makmum lebih baik lagi dibanding imamnya. Kemudian jangan sampai imamnya laki-laki, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Tidak boleh. Mesti perempuan berimam dengan laki-laki. Mohon maaf, kalau ada yang berkelamin double, hermaprodit, Pak ya. Kalau ada seperti itu mungkin. Meskipun tidak banyak terjadi, kalau ada kejadian seperti itu, dia mesti bermakmum dengan imam yang betul-betul laki-laki. Jangan kepada perempuan. Kemudian anak-anak dia semestinya berimam kepada imam orang dewasa. Tapi kalau anak-anak ini dia sudah mengerti, dia tahu mana yang batalkan solat, mana yang menjadi rukun solat, dia tahu bahwa perbuatan ini tak boleh ketika solat, dia belum balik, boleh jadi imam bagi orang dewasa. Ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dulu kalau laki-laki kan solat di masjid, yang sahabiat perempuan mereka bermakmum dengan anak-anak yang tak ke masjid. Tapi anak-anak tadi ngerti. Nah, maka boleh kalau ada anak-anak kecil. Kemudian tentu saja imam tadi mesti orang muslim. Jangan semula dia pandai solat tapi dia tak muslim. Dia ngerti solat tapi dia kafir. Kan bisa saja dia sering bergaul dengan orang Islam, pandai dia solat, fasih dia bacaan solat, tapi dia belum masuk Islam. Itu ada begitu. Maka orientalis itu dia hafal Al-Quran, Pak. Jangan sampai makmum dengan orang seperti itu. Pastikan dia masuk Islam. Masa kita yang memimpin kita dia tidak seagama dengan kita, sementara yang kita kerjakan adalah yang paling esensial dalam agama kita. Nah, maka pastikan dia muslim. Baik, ini pengantar salat jamaah. InsyaAllah kita lanjutkan karena jamaah ini masih panjang pembahasannya. Tidak mungkin kita selesaikan sekarang. Kita lanjut diskusi aja dulu, tanya jawab aja dulu. Nanti baru kita bahas tentang lebih lengkap jamaah di pekan depan. Silakan, Mbak. Berarti dia tidak lagi berimam dengan imam sebelumnya kan Pak ya? Dah selesai kan? Nah, ini tidak masalah. Tapi bila dia dalam solat itu berimam dengan imam yang sedang aktif, itu masalahnya Pak. Jadi kalau sudah selesai imam berjamaah, lalu masih ada orang masbuk, dia solat sendirian, kita baru datang ingin berjamaah sehingga kita
pukul pundaknya supaya dia mengerti kita berjamaah dengan dia, itu tidak masalah. Yang masalah itu adalah imam dia sedang aktif, dia bermakmum dengan orang, kita bermakmum pula pada yang makmumnya. Begitu, Pak. Kalau yang satu tempat, Ya. itu imam dua tidak boleh, atau yang lainnya harus mengikuti kepada yang sudah berubah jadi imam. Baik. Tak boleh dalam satu tempat itu imam lebih dari satu, Pak. Kenapa? Orang kalau imam itu lebih dari satu, apa dugaan orang? Orang itu pecah. Dan kalau pecah dugaan orang, kok imamnya dua? Berarti ada kemungkinan satu benar, satu salah. Ya kan? Karena tidak mungkin kalau keduanya benar, kenapa dia pisah? Kalau satu benar, satu salah, baru mereka mungkin berbeda. Maka tidak boleh, Pak, dalam satu masjid imamnya dua. Satu saja. Pada saat ini, biasa kan di bandara, Ya. ini sudah sholat dulu. Ya. Ini satu kelas nih, rombongan datang dia, Ya. tapi tempatnya sama. Mestinya, Pak, nanti akan kita perdalam insya-Allah. Orang yang datang belakangan tu enggak buat saf sendiri, enggak buat jamaah sendiri. Gabung dengan imam sudah ada. Selesai satu jamaah, baru buat jamaah yang baru. Oh, nanti timbul pertanyaan, Ustaz, saya kan enggak tahu dia niat solat apa. Kan itu orang yang jadi alasan dia. Dia apa solat zuhur, apa solat asar. Saya kan mau jamak nih. Atau saya ini cuma solat zuhur, atau saya ini cuma solat asar. Orang ini kan mungkin saja jamak. Kan itu kemungkinan, Pak. Nah, dalam solat jamaah, niat imam dengan makmum tidak mesti sama. Tapi tata cara solat imam dan makmum mesti sama. Maksud tata cara adalah bahwa solat imam ada rukuk, ada sujud, ada berdiri, makmum juga begitu solatnya. Maka tak boleh kalau imam itu solat jenazah, makmumnya solat sunnah yang lain atau solat fardu yang lain, atau sebaliknya. Tata cara solat beda. Kalau jenazah enggak ada rukuk, enggak ada sujud, cuma berdiri lalu takbir 4. Itu tidak boleh seperti itu, Pak. Ketika kita berjamaah, pekerjaan imam juga diikut oleh makmum. Imam rukuk, makmum juga rukuk. Imam sujud, makmum juga sujud. Itu mesti dalam salat berjamaah. Tapi niat imam dan makmum tidak mesti sama. Contoh real seperti kejadian di bandara tadi, atau orang solat di halte, solat di terminal. Sering begitu tuh. Atau yang agak mudah sedikit, Ramadan. Ketika kita solat ke masjid, Pak, imam sedang tarawih, kita belum isya. Apa yang mesti kita buat? Jangan buat jamaah isya, ikut saja dengan imam tadi. Lalu ketika nanti kita 2 rakaat, imam itu lanjut dia salam, kita tahiyat awal saja, kemudian kita lanjut rakaat ketiga, rakaat keempat, salam, selesai, baru kita ikut berjamaah tarawih. Niat tak mesti sama, tapi pekerjaan dan tata cara solat imam makmum mesti sama. Itu nanti ada pembahasannya, Pak. Sehingga kalau di bandara atau di halte, di terminal, kan sudah umum terjadi di kita itu. Jarang yang mau melebur dengan jamaah yang sebelumnya sudah ada. Umumnya kita datang, kita berempat, datang bertiga, datang berdua, buat jamaah sendiri. Yang sudah ada jamaah sendiri juga. Nanti datang lagi yang baru, buat lagi jamaah yang baru. Sehingga satu tempat itu bisa 5 solat jamaahnya. Betul, Itu sering terjadi. Lebih lanjut, mesti sama tata cara solat imam dan makmum mesti mengikut pekerjaan solat yang dibuat oleh imam, baru sah solat jamaah. Tapi niat tak mesti sama. Maka tadi termasuk imam tidak mesti berniat berjamaah, tapi berjamaah. Kan beda niat dah. Sah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah tentang salat jamaah kita perdalam di pekan akan datang. Itu baru sedikit. Banyak sekali tentang salat jamaah ini perlu kita diskusi. Mohon maaf salah dan kurang, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.